Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destriani Rahmawati. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan rekan saya, yaitu silakan Mbak bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Nama saya Maratu Nania. Saya selaku mahasiswa IAIN Salatiga, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Terima kasih. Di sini saya akan bertanya-tanya banyak ya Mbak ya, mengenai prestasi Mbak Hani sendiri yang sudah diraih sebagai mahasiswa IAIN Salatiga. Untuk yang pertama, Mbak Hani itu pernah mengikuti organisasi apa saja ya? Untuk organisasi, saya awal masuk jadi mahasiswa itu saya masuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Di situ maksudnya sebagai organisasi eksternal. Kemudian yang kedua saya masuk ke organisasi mahasiswa, yaitu khususnya Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam. Kemudian saya juga masuk di organisasi daerah yang disebut Ikatan Mahasiswa Kebumen Salatiga. Mungkin itu. Ya banyak sekali ya ternyata ya Mbak Hani ya. Untuk yang sebenarnya Mbak Hani itu mulai berorganisasi dari sejak kapan sih? Saya berorganisasi sebenarnya sudah sejak di bangku SMP, kemudian lanjut di bangku SMA sederajat, dan sampai di bangku kuliah. Di bangku kuliah saya semakin memang sudah background saya hidupnya lebih senang di luar, lebih senang di lapangannya, organisasi khususnya seperti itu. Oh ya. Pencapaian Mbak Hani yang paling tinggi yang menurut Mbak Hani, wah saya bisa masuk organisasi ini, dan menurut Mbak Hani, wah bagi saya ini prestasi sekali, saya bisa bangga sekali saya bisa masuk dalam organisasi ini. Itu organisasi apa? Sebenarnya semua organisasi yang saya ikuti itu membuat saya bangga. Saya bisa ya gimana ya, bisa diakui orang, bisa diberi tanggung jawab oleh atasan, bahwa saya gimana ya, kalau ditanya tadi apa, organisasi yang paling membuat saya merasa bangga, itu sebenarnya semua organisasi saya bangga, saya bisa masuk di situ khususnya, tapi lebih khususnya saya bangga di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sendiri, karena di situ saya diamanai sebagai sekretaris di anak rayon Damarjati sendiri, rayon syariah. Karena di rayon syariah itu ada tiga anak rayon. Yang pertama rayon Nitinegoro, yang kedua rayon Damarjati, dan yang ketiga rayon rayon Hes. Terus kalau ini ceritakan sedikit ya. Iya, silakan. Di organisasi mahasiswa itu saya masuk di HMPS Hukum Keluarga Islam. Di situ saya diamanahkan sebagai koordinator divisi minat bakat. Di situ saya langsung bertatap muka atau berhadapan langsung dengan seluruh mahasiswa HKI khususnya, kepada mereka yang memang mempunyai bakat atau tidak hanya bakat, yang penting mereka punya minat untuk mengembangkan bakat mereka di kampus IAIN Salatiga tersendiri. Dan saya pernah lihat nih Mbak Hani ini pernah masuk dalam suatu frame di televisi, yaitu Indosiar dan SCTV. Itu dalam rangka apa ya? Kalau untuk itu sebenarnya saya tidak tahu bahwa saya sudah ternyata bisa masuk TV. Bukan nggak tahu, memang sebenarnya saya nggak tahu terlebih dahulu bahwa momen itu akan disiarkan di televisi secara langsung. Dan saya tahu ketika itu memang sudah sudah menyebar beritanya. Dan itu pun sahabat-sahabat saya yang memberitahu akan hal itu. Itu dulu pas acara
peringatan Hari Santri 2020, masih tahun kemarin ya, itu di Danau Rawapening. Itu kami, nah ini organisasi saya, PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, bekerjasama dengan Laskar Santri Nusantara di Danau Rawapening untuk mengadakan Hari Santri Nasional gitu. Acara itu tuh dihadiri oleh siapa saja ya Mbak, kalau boleh tahu? Acara itu hanya dihadiri karena masih dalam Pandemi ya. situasi pandemi. Kemarin itu hanya mendelegasikan dua orang per rayon. Saya dari rayon Syariah, tapi saya dulu mewakili dari Kopri, Korps PMI Putri, PMI Salatiga. Itu hanya dihadiri oleh orang-orang cabang PMI tersendiri dan orang-orang Laskar Nusantara seperti itu. Dan ada juga dari Dinas Pariwisata Kota Semarang, dari juga kepolisian. Bagaimana perasaan Mbak Hani bisa sampai pada titik tersebut? Kalau ditanya perasaan, saya memang bangga sekali. Itu dulu momen dimana 1 tahun itu saya bisa tidak bisa, saya diharuskan untuk menggugurkan kewajiban saya yang sudah ditanggung-jawabi sebagai itu tadi yang sudah dijelaskan di awal. Ya, perasaan saya sangat-sangat bangga, sudah diakui, sudah diberi kesempatan untuk bisa bergabung dengan mereka, dengan kalian, sahabat-sahabat saya di sana, PMI dan organisasi-organisasi lainnya. Saya ya banyak sekali pengalaman yang sudah saya dapat, dan di situ kita tidak tidak begitu bangga, jangan bangga dengan jabatan apa yang sudah kita amanahkan, apa yang sudah diamanahkan kepada kita, tapi kita harus berpikir bagaimana kedepannya, apa pengaruh apa yang bisa kita berikan kepada mereka, apa hasil dari pengaruh-pengaruh kita telah memberikan apa, berarti kontribusi ya, bagaimana kontribusi kita terhadap organisasi tersebut. Maksudnya bisa dilihat nanti bukan dia pernah menjabat sebagai ini, tapi kita lihat bagaimana hasil setelah dia menjabat, apa hasilnya. Kita ya, semua orang harapannya bisa melihat itu pengaruh dari kontribusi dan setelah menjabat ya. Demikian hasil wawancara yang dapat saya lakukan dengan sahabat saya dan rekan saya. Mungkin ada beberapa kata mungkin atau pesan yang dapat Mbak Hani sampaikan. Oke, terima kasih. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat saya, dia mahasiswa STIE Putra Bangsa Kebumen. Saya diundang di sini untuk membantu dalam proses wawancaranya. Kemudian saya memberikan pesan kepada seluruh mahasiswa, seluruh teman-teman, seluruh generasi penerus, jangan ya, pokoknya hidup itu tidak lain dari organisasi, karena dalam organisasi kita bisa membentuk bagaimana kepribadian kita, bagaimana akhlak kita, dan di situ kita bisa dilatih untuk mandiri dan bertanggung jawab, lebih dilatih untuk bagaimana cara memecahkan masalah yang nantinya kita harus hadapi, entah itu masalah pribadi atau masalah yang lebih besar di kedepannya gitu. Terima kasih untuk waktunya Mbak Hani. Sekian dari wawancara ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.